Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Perkenalkan, nama saya Nisa Juliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis digital governance KP3A berdasarkan prinsip Well and Ross serta perhitungan indeks e-governance-nya. Jadi dalam menganalisis digital governance, di sini saya menggunakan prinsip Well and Ross, yang mana menurut Well and Ross terdapat 5 keputusan strategis teknologi informasi. Nah, kelima ini menjadi dasar bagaimana suatu organisasi mengelola teknologi untuk mendukung tujuan strategisnya. Nah, yang pertama itu adalah IT partisipasi, yaitu bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung visi dari KP3A sebagai katalisator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara digital. Lalu yang kedua ada IT arsitektur, yaitu pembangunan arsitektur sistem berbasis cloud yang membuka seluruh unit kerja KP3A baik pusat maupun di daerah. Nah, yang ketiga IT infrastruktur, yaitu penyediaan infrastruktur bersama seperti jaringan, server, dan keamanan cyber. Yang keempat yaitu business application need, yaitu kebutuhan aplikasi seperti Office atau sistem layanan aduan digital. Dan yang terakhir adalah IT investment, yaitu pengalokasian anggaran IT berdasarkan prioritas pelayanan publik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, KP3A ini telah melakukan penerapan teknologi informasi sebagai bagian strategi organisasi. Adapun perilaku yang diterapkan antara lain, yang pertama adalah cost conscious, yaitu penggunaan anggaran IT secara efisien. Nah, yang kedua ada customer focus, yang artinya pelayanan itu difokuskan pada kebutuhan perempuan dan anak sebagai pengguna layanan. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu mendorong inovasi digital dalam proses kerja. Dan yang keempat, collaboration, yaitu kerjasama antar unit melalui platform digital bersama. Dan yang kelima ada accountability, yaitu transparansi penggunaan teknologi informasi kepada publik. Dan yang terakhir ada data drive, yaitu pengembangan keputusan berdasarkan data dan analisis. Nah, selain itu terdapat tahapan adopsi teknologi informasi yang dimulai dari awareness atau sosialisasi, kemudian interest melalui pelatihan, evaluation lewat pilot project, trial atau uji coba terbatas, sampai akhirnya adoption, yaitu implementasi penuh. Nah, jika dilihat dari analisis governance arrangement matrix, model governance KP3A ini merupakan kombinasi antara IT monarki dan federal, yang artinya keputusan strategi bersifat terpusat, dan pengimplementasiannya melibatkan berbagai satuan unit kerja. Nah, secara keseluruhan, digital governance KP3A ini sudah cukup matang. Hal ini bisa dilihat dari integritas sistem dan fokus pada pelayanan publik bersifat digital. Yang pertama contohnya adalah networking asset, yaitu jaringan internet, VPN, dan integrasi antar lembaga. Yang kedua ada aset fisik seperti data center, server, dan command center layanan publik. Yang ketiga ada haki aset, yaitu hak cipta aplikasi dan lisensi perangkat lunak milik KP3A. Keempat, aset hubungan, yaitu kerjasama dengan BSSN, Kominfo, dan pemerintah daerah. Kelima, aset karakter atau manusia, yaitu SDM digital seperti analisis sistem, programmer, dan program sertifikasi IT bagi ASN. Dan yang terakhir ada aset finansial, yaitu pengelolaan anggaran IT dan investasi digital secara efisien. Nah, di sini kita masuk ke sasaran dari KP3A yang berbasis SMART. Nah, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Contohnya adalah digitalisasi layanan publik KP3A agar seluruh layanan tersedia secara online pada tahun 2025. Kemudian peningkatan indeks SPBE hingga mencapai kategori baik dengan skor minimal 3,5. Selanjutnya, peningkatan kompetensi digital bagi ASN dengan target 80% ASN memiliki sertifikasi digital literasi, dan juga implementasi satu data KP3A agar seluruh data terintegritas dan tervalidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penghitungan nilai indeks e-government, yang mana indeks ini dihitung dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah online service index dengan skor 0,72 yang menunjukkan kualitas layanan digital dan website KP3A. Nah, yang kedua adalah Telkom Infrastructure Index dengan skor 0,65 yang berkaitan dengan jaringan internet dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga adalah Human Capital Index dengan skor 0,68 yang menunjukkan kemampuan SDM dan literasi digital ASN. Nah, hasil akhir indeks e-governance KP3A ini mencapai angka 0,6837 dan termasuk kategori medium high. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penerapan IT governance di KP3A ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik digital yang berkualitas melalui 5 keputusan strategis teknologi informasi, 6 aset strategis, sasaran smart, dan pengukuran indeks e-governance. KP3A ini berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Dengan tata kelola teknologi yang baik, diharapkan pelayanan terhadap perempuan dan anak ini dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai e-governance KP3A berdasarkan prinsip Well and Ross. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.